Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kembali kita bisa melanjutkan perkuliahan kita hari ini. Adik-adik sekalian, hari ini saya akan mengangkat tema teori penawaran dan keseimbangan pasar. Yang pertama akan kita bahas adalah teori penawaran. Saya kira adik-adik sudah sering mendengar dengan kata penawaran itu sendiri, di mana penawaran itu adalah sesuatu yang ditawarkan kepada orang lain, dalam hal ini untuk dijual, dan kemudian hasil penawaran itu juga akan menghasilkan permintaan, di mana permintaan itu sendiri akan terjadi jika terjadi kesepakatan dan kesesuaian antara harga dan kuantitas yang akan diminta. Oke, adik-adik sekalian, yang kita masuk pada slide pertama, yaitu yang pertama adalah schedule penawaran, yaitu schedule penawaran atau kurva penawaran adalah untuk sebuah komoditi memperlihatkan hubungan antara harga pasar dengan kuantitas dari komoditas yang diinginkan diproduksi dan dijual oleh produsen, sementara hal-hal lain dianggap konstan. Jadi sekali lagi penawaran itu secara ringkasnya adalah kurva penawaran itu adalah hubungan kuantitas yang diproduksi yang dipengaruhi oleh harga. Jadi harga pasar hubungan, sekali lagi saya ulangi, paling ringkasnya adalah hubungan harga pasar dan kuantitas. Jadi kurva penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas. Misalnya sebagai contohnya adalah sebuah harga kompleks atau anggaplah harga mangga misalnya. Ketika harganya 5 dolar, maka yang diminta adalah 18. Kemudian ketika harga 4, maka yang diminta adalah 16. Kemudian ketika harga 3, yang ditawarkan, bukan yang diminta ya, yang ditawarkan adalah 12. Ketika harga 2, yang ditawarkan adalah 7. Ketika harga 1, tidak ada yang ditawarkan. Artinya apa, adik-adik sekalian? Dari harga tersebut, misalnya ketika harga naik dari 1 sampai 5, juga mengalami peningkatan penawaran dari 0 sampai 18. Artinya adalah bahwa jika kita ingin menawarkan, maka tentunya produsen akan melihat bagaimana harga. Jika harga semakin naik, maka penawaran juga semakin besar. Ya. Jadi saya kira sudah jelas adik-adik ya. Jadi sebagai contoh, jadi ketika harga mengalami kenaikan seperti ini, maka secara otomatis anggaplah seperti ini kurvanya adik-adik. Ya. Jadi pada titik harga ada di sini, maka kuantitas yang ditawarkan berada pada posisi di sini. Ketika harga sampai di sini, maka kuantitasnya juga naik. Jadi ketika ini adalah price, ini adalah price-nya, dan ini adalah kuantitinya. Jadi key-nya. Jadi model kurvanya seperti ini ya. Jadi mohon maaf kalau tulisannya gambarnya tidak terlalu baik. Jadi model kurvanya seperti ini. Harga mengalami peningkatan, maka kuantitas juga mengalami peningkatan. Harga naik, maka penawaran juga naik. Oke, adik-adik, kita lanjut.
Jadi di sini nanti kita akan melihat bahwa di sini di slide selanjutnya kita akan melihat atau membahas kurva. Tunggu ya, slide-nya. Oke, kita lanjut adik-adik sekalian. Jadi ini adalah kurva dari kurva penawaran dari contoh kompleks. Nah, kompleks per box. Ini yang tadi saya contohkan bahwa jika harganya 5, maka permintaannya adalah 18. Jadi permintaannya adalah 18. Begitupun seterusnya. Jadi modelnya seperti ini adik-adik sekalian. Jadi dari gambar ini, dari sini kita bisa melihat bahwa dari sini kita melihat bahwa kalau misalnya permintaannya ketika harga 3 maka permintaan 12. Jika harga 2 maka permintaan 7 misalnya. Permintaannya 7. Harga 1 permintaan 0. Artinya ketika terjadi peningkatan harga dari 2 kemudian meningkat menjadi 3, meningkat menjadi 5, maka peningkatan kuantitas juga mengalami peningkatan kuantitas juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini jumlah produksi akan diperbesar karena harga mengalami peningkatan. Nah, selain itu, ini adalah hukum penawaran bahwa jika terjadi kenaikan harga, maka terjadi peningkatan penawaran. Nah, harga naik. Jika harga naik, maka kuantitas naik. Itu tadi yang menggambarkan kurva penawaran. Tetapi ada beberapa faktor penentu penawaran. Yang pertama adalah teknologi, harga barang. Yang pertama adalah teknologi, kemudian harga barang input, kemudian harga barang terkait, kebijakan pemerintah, dan pengaruh khusus. Bagaimana teknologi bisa mempengaruhi penentu penawaran? Yang pertama adalah sebagai contohnya adalah mobil. Jadi teknologi proses manufaktur yang terkomputerisasi menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan penawaran. Jadi dengan adanya teknologi maka biaya produksinya semakin turun. Jadi teknologi ini menurunkan biaya produksi atau cost of production. Jadi biaya produksi ya. Jadi dengan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi. Tentunya kalau biaya produksi turun, maka kuantitas produksi bisa ditingkatkan dengan biaya tetap. Misalnya, kalau untuk memproduksi mobil tanpa teknologi, harga per unit adalah 100 juta. Tetapi dengan teknologi bisa dibuat bahwa dengan 100 juta sudah bisa membuat 2 mobil. Itu artinya teknologi tersebut bisa meningkatkan penawaran kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah harga barang input. Misalnya, pengurangan upah yang dibayarkan kepada para pekerja mobil menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Sama ya, harga karena terjadi penurunan upah kepada buruh. Jadi upah buruh, wage of buruh itu sudah mengalami penurunan. Nah, kemudian yang ketiga, harga barang terkait. Jika harga
misalnya jika harga truk turun, penawaran mobil meningkat. Misalnya jika harga truk yang turun, penawaran mobil meningkat. Jadi harga yang terkait dengan dengan mobil, misalnya harga yang terkait dengan barang-barang yang sama. Jadi misalnya truk yang turun, maka penawaran mobil meningkat. Jadi kalau misalnya harga barang lain mengalami penurunan, terjadi peningkatan pada harga barang yang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini menghilangkan kuota dan tarif atas mobil impor, meningkatkan total penawaran mobil. Jadi kuota dan tarif. Nah, kalau misalnya kuota dan tarif ini dihilangkan, maka secara otomatis maka harga mobil tersebut tidak mahal, berarti bisa dijangkau. Jadi kalau misalnya harga mobil murah, tentunya dalam hal ini akan membuat masyarakat untuk mempercepat pembeliannya, atau dalam hal ini membuat masyarakat cenderung untuk mengonsumsi karena harga tersebut turun. Nah, ini disebabkan oleh penurunan semua ini karena teknologi, harga barang terkait kebijakan pemerintah dan pengaruh khusus itu menyebabkan biaya produksi turun. Artinya dengan biaya produksi turun, perusahaan tidak mengalami kerugian, atau dengan kata lain bisa tetap menjual dengan harga yang sama, tetapi keuntungannya masih tetap. Dan setelah melakukan proses penjualan, tentunya akan mendapatkan tetap keuntungan yang tinggi dari proses penjualannya. Mungkin seperti itu untuk faktor-faktor penentu penawaran dari kurva penawaran ini. Oke, kita lanjut. Ya, oke adik-adik, kita lanjutkan. Kita lanjut, tunggu ya. Ya, oke deh. Nah, di kurva penawaran gak ada namanya fungsi penawaran. Jadi fungsi penawaran itu adalah kuantitas supply, merupakan fungsi dari harga barang, kemudian ketersediaan faktor produksi, kemudian keadaan iklim, kemudian pajak dan subsidi, dan teknologi. Jadi ketika supply itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, ketersediaan faktor produksi, iklim, pajak, dan teknologi. Kalau misalnya semua itu dianggap konstan, maka kuantitas supply adalah fungsi dari harga itu sendiri. Jika harga naik, supply naik. Jika harga turun, supply turun. Nah, kalau yang di atas, kalau misalnya bisa semua dilakukan perhitungan. Jadi sekali lagi saya ulangi, maksud dari fungsi penawaran ini adalah bahwa supply dipengaruhi oleh harga barang, ketersediaan faktor produksi, keadaan iklim, pajak atau subsidi, teknologi, ya itu yang kelimanya, yang merupakan fungsi produksinya. Oke adik-adik sekalian, kita lanjut. Nah, masih pada kurva penawaran, pergeseran dalam penawaran itu karena biaya produksi turun. Nah, kemudian yang kedua, karena misalnya penawaran mobil meningkat. Karena biaya-biaya produksi turun, penawaran mobil meningkat. Penawaran mobil meningkat. Pada setiap tingkat harga, para produsen akan menawarkan lebih banyak mobil. Oleh karena itu, kurva penawaran bergeser ke kanan. Nah, di sini adik-adik sekalian, misalnya tadi kita bahas tentang biaya produksi yang turun. Nah, biaya produksi yang turun itu berarti bahwa dia pada posisinya di sini, misalnya pada harga di sini dan kuantitas yang diminta di sini. Tetapi pada
fase biaya yang sama mampu menghasilkan kuantitas yang lebih banyak karena biaya produksi turun. Nah, kalau misalnya seperti ini, pada kuantitas 10 yang diminta biasanya hanya pada 16, tetapi setelah terjadi penurunan biaya produksi, maka yang diminta adalah 20. Berarti bahwa pergeseran ini merupakan pergeseran yang menyebabkan kuantitas meningkat walaupun dari sisi harga itu tetap. Tetapi semangat penjualan atau semangat masyarakat untuk membeli sangat tinggi karena disebabkan oleh harga yang atau biaya produksi yang turun. Nah, kalau misalnya masyarakat saya ulangi, kalau misalnya masyarakat produsen mobil menganggap bahwa harganya tetap tetapi permintaan besar, maka bisa dikatakan bahwa dalam hal ini bisa meningkatkan keuntungan bagi produsen karena jumlah yang diminta banyak, tetapi tentunya dalam hal ini harganya juga tetap. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalnya pergeseran ini adalah karena penawaran mobil meningkat. Penawaran mobil meningkat karena semakin banyaknya mobil, maka menyebabkan kurva bergeser, harga tetap, dan menyebabkan harga tetap dan kuantitas yang meningkat. Itu untuk penjelasan tentang pergeseran dalam penawaran. Nah, kita lanjut adik-adik sekalian. Jadi kemudian kita masuk pada teori keseimbangan pasar. Jadi, dalam teori keseimbangan pasar, yaitu equilibrium pasar terjadi pada harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Jadi keseimbangan pasar itu adalah ketika terjadi keseimbangan kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan. Atau dengan kata lain, supply sama dengan demand. Ini adalah keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Saya ingin menjelaskan di sini sedikit bahwa ini adalah titik equilibrium. Jadi di sini adalah titik ini adalah titik equilibrium. Nah, pada harga 3 ini adalah titik C. Ada tadi C di sini, titik C. Jika harga $2, maka titik keseimbangannya sebenarnya di sini. Ya, ini titik keseimbangannya. Tetapi yang diminta adalah dari permintaan itu ada misalnya 15. Jadi ketika maka kuantitas yang diminta lebih dari kuantitas yang diproduksi. Jadi permintaannya lebih. Ini adalah permintaannya sementara produsennya hanya ada di sini. Jika harga 4, maka kuantitas yang diminta hanya 10 dari 15 yang ditawarkan. Jadi dia mampu di sini, boleh dikata bahwa dia mampu di sini dalam hal ini saya ulangi, jika harga 4, maka kuantitas yang diminta hanya 10. Ini yang diminta. Maka ini adalah kelebihannya. Ini tidak diminta oleh masyarakat. Berarti ini tidak ada Ini tidak nganggur atau bisa dikata ini tidak laku karena masyarakat hanya meminta 10 jika harga $4. Namun jika harga, tapi tadi saya ulangi,
Jika harga $2, maka permintaan begitu banyak sampai pada titik ini. Ini permintaannya. Berarti ini kekurangan yang diminta. Tetapi kalau misalnya harganya 4, maka ini adalah kelebihannya. Terlalu banyak. Nah, titik yang benar atau titik yang cocok adalah equilibrium pada posisi di sini. Jadi di mana terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di mana ketika harga 3, maka jumlah yang diminta itu sebesar 12 unit misalnya, kuantitas 12 unit. Oke, jelas ya adik-adik sekalian? Oke, kita lanjut. Nah, masih pada teori keseimbangan pasar. Adik-adik sekalian, jadi misalnya ini ya, pengaruh dan pergeseran dalam penawaran permintaan. Nah, adik-adik sekalian, di sini kita melihat ada dua kurva. Jadi ada permintaan atau ada pergeseran yang disebabkan oleh pergeseran penawaran dan yang disebabkan oleh pergeseran permintaan. Dari grafik ini kita melihat bahwa pergeseran penawaran yang terjadi misalnya begini. Jika penawaran bergeser ke arah kiri, ini ya, penawaran bergeser ke arah kiri, kekurangan akan terjadi pada harga semula. Harga akan terdorong naik hingga kuantitas yang diinginkan untuk dibeli dan dijual sama. Jadi ini adalah titik equilibrium pertama. Kemudian ini adalah titik equilibrium kedua. Jadi terjadi pergeseran. Saya ulangi. Pergeseran ini, jika pergeseran ke arah kiri, maka kekurangan terjadi pada harga semula. Harga akan terdorong naik. Harganya akan terdorong naik. Ini ya. Dari harga ini akan terdorong naik, menyebabkan kuantitas mengalami penurunan. Itu dari sisi penawaran. Jadi kalau misalnya harga naik, maka terjadi penurunan kuantitas yang diinginkan untuk dibeli dan dijual. Itu ya kurva penawaran ya. Jadi kurva penawaran itu akan bergeser ke kiri kalau harganya naik. Jelas ya adik-adik? Nah, bagaimana dengan kurva permintaan? Jadi tadi yang kurva permintaan ini, jika harga mengalami kenaikan, ini ya. Jadi ini adalah titik equilibrium pertama, di mana kuantitas pada saat ini ada di sini, dan kuantitas pada saat ini ada di sini. Bagaimana jika harga naik pada posisi permintaan? Jadi kalau harga naik, harga mengalami kenaikan, maka akan terjadi pergeseran di penawaran. Jadi equilibriumnya akan berada di sini. Nah, penjelasannya adalah suatu pergeseran dalam kurva permintaan menyebabkan kelebihan permintaan. Nah, kalau misalnya jadi kelebihan permintaan, jadi kuantitas, misalnya demand
Demand ini terus mengalami peningkatan. Jadi ketika harga semakin kuantitas permintaan semakin banyak akan mendorong yang namanya harga. Jadi di sini kata kuncinya adalah quantity demand naik akan menyebabkan price juga naik. Kalau price naik akan menyebabkan output produksi juga naik. Nah, karena pertama saya ulangi, dalam logika kita adalah ketika permintaan begitu banyak, maka harga akan naik. Harga akan naik, akan meningkatkan penawaran, akan meningkatkan kuantitas penawaran. Jadi quantity demand yang naik menyebabkan harga naik, akan menyebabkan kuantitas penawaran. Oke, jelas ya adik-adik? Jadi boleh dikata seperti ini dari penjelasan kurva ini, jika permintaan meningkat, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Jadi jika pergeseran permintaan dan penawaran ini, saya ulangi, jika permintaan meningkat, kurva permintaan bergeser ke kanan. Kurva permintaan bergeser ke kanan. Sekali lagi, jika permintaan meningkat, ini ya, jika kuantitas demand ini meningkat, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Harga naik dan kuantitas naik. Harga naik dan kuantitas naik. Jadi ini adalah new equilibrium. Kemudian, jika permintaan turun, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Kurva permintaan, saya ulangi, jika permintaan turun, kuantitas turun, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Harga turun, kuantitas juga turun. Jadi harganya akan turun, kemudian kuantitasnya juga akan turun. Selanjutnya, jika penawaran meningkat, kurva penawaran bergeser ke kanan. Kurva penawaran ini, jika penawaran jika penawaran meningkat, maka kurva bergeser ke kanan. Harga dan kuantitas, harga turun, kuantitas naik. Jadi dia akan bergeser ke sini. Harga turun. Jadi modelnya seperti ini, tetap dari harga sini. Boleh harga turun dan kuantitas naik. Jadi harga kuantitas yang naik. Nah, jika penawaran turun, kurva pergeseran ke kiri. Nah, jadi ini kurva pergeserannya ke kiri jika penawaran turun, yang menyebabkan harga dan kuantitas, harga naik, kuantitas turun. Ya, itu penjelasan terkait dengan kurva-kurva ini. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Permintaan dan penawaran pada
Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini masih teori keseimbangan pasar menafsirkan perubahan harga dan kuantitas. Oke, adik-adik sekalian, ini pada pergeseran permintaan ini yang merupakan dari figur A ini memperlihatkan peningkatan permintaan atau pergeseran dalam kurva permintaan. Sebagai akibat dari pergeseran itu, kuantitas equilibrium yang diminta meningkat dari 10 menjadi 15. Kasus ini merupakan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Ya, oke adik-adik sekalian, ini kita melihat bagaimana misalnya jika seseorang menginginkan dengan kuantitas 5. Apa yang terjadi 15 ya? Apa yang terjadi dengan kurva supply jika terjadi permintaan sebelumnya 10, dalam kurva supply ditunjukkan bahwa akan permintaan itu tentunya akan harga juga mengalami peningkatan. Jadi peningkatan permintaan juga bersamaan dengan peningkatan harga. Nah, peningkatan harga ini menyebabkan equilibrium baru berada pada posisi E-action, ya. Ya, saya bisa dimengerti ya. Jadi peningkatan harga yang menyebabkan pergeseran permintaan di kurva S. Nah, kita masuk kepada bagian B. Nah, di sini ketika terjadi peningkatan, misalnya kita lihat bagaimana pergeseran di sepanjang kurva demand. Ini kan pergeserannya di kurva supply. Kurva demand-nya yang bergeser di supply. Nah, sekarang bagaimana pergeseran di kurva demand itu sendiri. Nah, di sini ternyata kuantitas misalnya yang dibutuhkan tetap misalnya 15. Maka yang terjadi adalah penurunan harga, kuantitinya di sini waktu harga E sama dengan waktu harga pada titik ini diminta adalah 10, kemudian ketika mengalami penurunan menjadi 15. Maka yang terjadi adalah pergeseran kurva, dalam hal ini equilibrium baru itu terjadi di action. Nah, tentunya hal ini menunjukkan kepada kita bahwa peningkatan pergeseran kurva dari D menjadi D action, kemudian pergeseran kurva penawaran dari S menjadi S action, ini menunjukkan bahwa pergeseran itu disebabkan, pergeseran kurva ini di kurva demand ini disebabkan oleh penurunan harga. Oke, jelas ya adik-adik. Nah, kita selanjutnya masuk kembali ke kita clear dulu, kemudian kita lanjut masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori keseimbangan pasar dalam permintaan dan penawaran dalam imigrasi. Jadi, di sini di kurva ini dijelaskan bahwa dampak imigrasi terhadap upah. Jadi tingkat upahnya adalah ini, di mana equilibriumnya adalah ini. Tetapi karena jumlah tenaga kerja semakin banyak, ini semakin peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan upah berpindah ke sini. Jadi di sini adalah penawaran tenaga kerjanya, ini adalah permintaan tenaga kerja, maka karena terlalu banyak tenaga kerja, maka tentunya tingkat upah menjadi turun. Ini karena imigrasi. Nah, bagaimana dengan, misalnya di sini, saya jelaskan bahwa para imigran baru menyebabkan kurva penawaran untuk tenaga kerja bergeser dari S ke SS, hingga menurunkan upah equilibrium. Namun lebih sering para imigran pergi kota-kota dengan pasar tenaga kerja yang berkembang. Lantas ini adalah B, di mana di dalam B ini adalah perubahan upah akan kecil jika peningkatan penawaran terjadi dalam pasar tenaga kerja dan permintaan yang berkembang.
Ini adalah B, titik B ini tentunya ini adalah pertama untuk ini kalau misalnya dia berimigrasi ke kota-kota yang berkembang, maka diasumsikan bahwa permintaan juga di daerah yang menjadi dituju juga ternyata tinggi, maka tingkat perubahan upah itu tidak mengalami penurunan dan kuantitas terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan itu tetap. Karena dianggap bahwa kota-kota yang berkembang merupakan membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Jika terjadi penurunan maka itu kecil karena memang supply dan demandnya juga tinggi. Beda kasusnya di sini. Jadi ketika demand terhadap upah itu lebih rendah, kuantitas dalam hal ini yang dibutuhkan itu sedikit, maka secara otomatis kurva equilibrium baru di sini berada di sini. Tapi di hal yang lain itu berbeda dengan di sini tentunya karena quantity boleh dikata misalnya di sini juga quantity of demand-nya itu juga mengalami peningkatan sehingga upah bagi tenaga kerja di daerah berkembang juga cenderung stabil walaupun ada penambahan kuantitas dari penambahan kuantitas dari daerah atau dari imigran. Saya kira cukup sekian adik-adik untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.